Setelah Bashar al-Assad lengser, nasib kaum Alawid masih belum jelas. Sebelumnya kaum Alawid didukung oleh rezim Assad. Namun kini kaum Alawid menghadapi pembalasan dari faksi pemberontak yang menderita di bawah kekuasaan Assad. Siapakah sebenarnya kelompok Alawid? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kaum Alawid pernah menjadi tulang punggung pemerintahan Assad di Suriah. Pada 2012, kaum Alawid mencakup 12% dari populasi Suriah atau kurang dari 3 juta orang. Meski minoritas, saat itu kaum Alawid memegang kendali di Suriah. Setelah kudeta pada 1970 yang dipimpin oleh ayah Assad, Hafez, kaum Alawid mengkonsolidasikan kekuasaan di Suriah seperti lembaga-lembaga utama hingga aparat keamanan. Identitas Hafez sebagai seorang penganut Alawid membantunya mendapatkan kesetiaan dari kelompok-kelompok minoritas lainnya di Suriah. Kepada kelompok minoritas, Hafez menjanjikan pemenuhan hak dan perlindungan. Kaum Alawid di Suriah terpusat di pesisir Mediterania negara itu seperti di kota-kota pelabuhan Latakia dan Tartus. Selain itu juga ada di bagian utara Suriah hingga perbatasan Turkiye di Provinsi Hatay dan Lebanon Utara. Lalu, bagaimana awal mula bentrokan di Suriah bisa terjadi? Pada Kamis 6 Maret 2025, pasukan yang disebut Loyalitas Assad terlibat baku tembak dengan pasukan keamanan penguasa baru Suriah. Para pihak saling menyalahkan soal siapa yang memulai kekerasan itu. Pada 6 Maret itu, kelompok bersenjata pro-Assad menyergap personel militer di sekitar Latakia di barat laut hingga menewaskan sedikitnya 16 anggota pasukan keamanan dan Kementerian Pertahanan. Menurut media pemerintah setempat, penyergapan itu bukanlah yang pertama dengan beberapa serangan sebelumnya terhadap pasukan pemerintah sejak jatuhnya Assad. Di saat yang sama, pasukan pemerintah mulai dikerahkan ke kota-kota pesisir Suriah termasuk Latakia, Banias, Tartus, dan Jableh untuk memerangi pejuang pro-rezim Assad. Pejuang pro-rezim Assad itu termasuk aliran Alawid yang telah mengumumkan penentangan mereka terhadap pemerintah baru. Latakia dan Tartus sendiri terletak di sepanjang pantai Mediterania Suriah dengan Banias dan Jableh berada di antara keduanya. Latakia dan Tartus, mayoritas penduduknya adalah aliran Alawid yang telah lama dianggap sebagai benteng pertahanan Al-Assad dengan kampung halaman keluarganya Al-Qerdaha yang terletak di sebelah timur Latakia. Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan pembunuhan massal tersebut dipicu oleh penangkapan seorang tersangka yang dicari di sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah kaum Alawid. Kekerasan yang meningkat di Suriah itu pun menjadi tantangan besar bagi Presiden sementara Suriah Ahmed al-Shara. Dalam pernyataannya, al-Shara menuding para loyalis Assad sebagai pihak yang memprovokasi. لقد سعى بعض فلول النظام الساقط لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، وها هم اليوم يتعرفون عليها من جديد، فيرونها واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. إذا مست محافظة منها بشوكة تداعت لها سائر المحافظات لنصرتها وعزتها. Kemudian pada Minggu 9 Maret 2025, al-Shara mengumumkan 2 komite baru untuk menyelidiki kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Salah satunya adalah komite independen yang terdiri dari para hakim dan pengacara untuk menyelidiki serangan 6 Maret dan kekerasan yang terjadi serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab demi kepentingan nasional yang lebih tinggi dan perdamaian sipil. Yang kedua adalah dibentuk komite tertinggi untuk perdamaian sipil yang ditugaskan untuk terlibat dengan penduduk di daerah-daerah yang terkena dampak dan menjaga keamanan mereka. Sebelumnya, ia mengakui parahnya krisis dan menyerukan persatuan nasional. Ia pun menegaskan komitmennya terhadap stabilitas dan berjanji untuk mengejar para loyalis rezim yang bertanggung jawab atas kejahatan dan untuk mengkonsolidasikan kontrol negara atas senjata. Al-Shara menyebut pengejaran terhadap pendukung Assad akan terus dilakukan. إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي سوريا ويسهر لخدمتها
واقتحام المشافي وترويع الآمنين قد اعتديتم على كل السوريين، وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر، وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه، فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان. Meskipun ada seruan dari pihak berwenang untuk mengakhiri kekerasan, namun bentrokan itu justru berubah menjadi serangan mematikan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban sipil. Dalam sebuah penyergapan mendadak, kelompok bersenjata Alawid pro-Assad mengalahkan pasukan keamanan pemerintah dan secara singkat menguasai Kardaha, yaitu kampung halaman Assad. Namun pada Minggu 9 Maret 2025, juru bicara Kementerian Pertahanan Kolonel Hasan Abdel Ghani mengatakan pasukan keamanan telah kembali menguasai daerah tersebut dan akan terus mengejar para pemimpin pemberontakan. Kekerasan sebagian besar terjadi di kota-kota pesisir Latakia, Jableh, dan Banias dengan anggota aliran minoritas Alawid yang menjadi target utama. Akibat baku tembak itu, penduduk di wilayah pesisir Suriah pun takut untuk keluar rumah. Kepanikan telah melanda wilayah pesisir. Mereka mengaku hidup dalam teror dan takut jika rumah-rumah mereka menjadi target serangan. Pasalnya, selain terjadi pembunuhan di depan umum, dilaporkan juga terjadi penculikan, pencurian, bahkan pelecehan. Pemerintah Suriah mengatakan telah mengakhiri operasi di wilayah pesisir Latakia dan Tortus setelah 4 hari pertempuran antara pasukan keamanan dan pejuang bersenjata pro-Assad. Kerusuhan ini pun terjadi hanya 3 bulan setelah jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh para pejuang oposisi. Sejumlah pihak mengkhawatirkan kekerasan di Suriah itu bisa berujung pada eskalasi kekacauan baru. Situasi di Suriah itu juga dinilai akan membuat upaya Al-Sara membawa Suriah keluar dari fase sulit menjadi lebih kompleks. Utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, meminta agar semua pihak menahan diri untuk mengurangi potensi bentrokan lebih lanjut. Ya, itu tadi penjelasan siapa sebenarnya kaum Alawid yang menjadi sasaran serangan di Suriah. Jangan lupa untuk terus ikuti berita-berita update lainnya ya. Yang pasti hanya di YouTube kompas.com.